polisi bantu tapi tempat salah. Rahasia kan? Lu di sini kan? Ucar na to raibot, binan na to raibot, metis na to raibot, tos na to raibot. Nai na nai ama, nai kikitinan, nai saurinan, nai lainan, nai totorukinan. Dikitaan mai leokan, mai no di bora tataka bora la leo. No di mai taka, no di mai leo, ya tuik favun, patak liurai, tuik liurai, bobos, raibos, katawa siay, takau hamane. Pak Desa Protobiru. Oke, kita bisa jalan. Terima kasih ya. Salve. Salve. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebahagiaan bagi kita semua. Sehat selalu. Yang saya hormati, yang mendampingi saya dari Kupang, Kadis PU, Kadis Pertanian beserta jajaran yang mewakili Kadis Kesehatan, kemudian anggota DPRD Provinsi NTT dari fraksi Gerindra, kemudian Pak Sekda, Pak Kapolres, Ibu Camat, Pak Kepala Desa, dan semua kapus. Mana kapus? Sini, Mana? depan. Kapus dulu sini. Depan. Ini kapus tuan rumah ya, dulu depan. Nah. Dan semua yang hadir pada hari ini dari GWS juga. BWS mana? Pak Franky mana dulu depan ada. Para bos-bos Malaka salah jalan ini agak jadi pertanyaan. Jadi ini buat seluruh pejabat Malaka tanpa kecuali ya. Pak Sekda tadi saya tanya bila belum pernah kesini, harus tahu tempat Pak Sekda. Saya ini gubernur NTT, tapi seluruh tempat urusan provinsi domol mana saya mesti cari tahu. Jadi kalau datang tamu ini syukur gubernur NTT ini tidak terlalu hobi marah-marah. Tapi kalau kena ya hobi marah-marah, pasti ada Sumarua kita bisa batal datang ke sini, udah terserah lah. Apalagi orang kementerian ke sini tidak boleh salah jalan ya. Jadi bawa orang kementerian ke situ, karena don't tahu kita sudah salah tempat, oh ini orang sudah mengerti daerah, bisa batal bantuan dari pusat tadi. Ya, kalau datang orang dari pusat, tidak boleh ada namanya salah jalan kayak tadi. Karena itu orang pusat paling tidak suka. Oh, ini Pak Mama daerah tidak tahu, apalagi mau kita kasih bantuan, sebentar salah letak bantuan. Nah ini kembali ke soal ini, ke soal kesehatan. Hari ini saya mau cek beberapa hal aja terkait dengan urusan program pemerintah pusat yang ditempatkan di puskesmas. Ibu Kapus sama siapa Ibu Kapus? Ibu Natalia, pegang mic, berdiri dulu. Di sini sudah berapa orang yang cek kesehatan gratis, Bu? Setelah program ini diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mohon izin menjawab Bapak terkait program CKG di Puskesmas Alas belum berjalan sama sekali, terkendala bahan medis habis pakai, stoknya habis di dinas. Itu pengadaannya oleh siapa tuh? Dari dinas. Pengadaan oleh dinas ya? Iya. Pak Sekda ini jadi catatan Pak Sekda, diberesin cepat ya. Ini program Pak Prabowo Subianto, program Presiden melalui Menteri Kesehatan, dan ini bersifat wajib. Ini hak warga negara. Jangan sampai hanya karena kita punya urusan pengadaan yang lama, urusan tata bengek birokrasi kelamaan, hak warga negara tidak berjalan. Ini kalau Pak Presiden tahu, lama-lama malah tidak dapat bantuan kesehatan. Ini program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Namanya cek kesehatan gratis. Harus diberikan bagi seluruh warga negara yang memang itu ada di tempat kita masing-masing. Saya fokus cek ini karena nanti Pak Presiden akan cek ini NTT sudah berapa yang cek kesehatan gratis. Kabupaten ini sudah berapa orang, kecamatan ini berapa orang melalui puskesmas. Jadi sama sekali belum ada karena bahan habis pakainya belum dibuat. Sudah lapor ke dinas belum?
Lalu jawaban dinas gimana? Sementara diadakan. Ada kadis kesehatan tuh dari sini. Nah, ini soal lagi. Sudah tahu kita mau puskesmas, tidak lagi kadis kesehatan. Ya. Pusat atau provinsi atau pejabat di tingkat 2 lah, mau bupati lah, sekda lah, kapolres pun kemana-mana itu atau dandim, ke titik mana itu pejabat terkait mesti hadir. Ini kalau model begini lagi ini malah kita coret nih dari semua bantuan pusat. Sekali lagi ini kalau Pak Presiden Prabowo tahu, malah bisa jadi urusan nanti. Mau kita bantu urusan pertanian, peternakan, segala macam bisa kecoret gara-gara model begini. Ini programnya Pak Prabowo Subianto, cek kesehatan gratis. Biar rakyat mereka ini kita tahu dia sakit apa, dia lagi bagaimana kondisi kesehatan. Tidak berjalan karena urusan bahan habis pakai. Uang ada kan ini? Ada uang apa sih? Ada kan? Kenapa lambat model begini? Kalau tidak ada uang kasih tahu, kami urus dari Jakarta. Tenaga semua siap Pak, Ibu Kapus? Ada semua? Ada semua. Dokter ada? Ada. Berapa orang? Dokter umum 1. Dokter gigi? Dokter gigi kosong. Apoteker? Apoteker 1. Nakes yang lain? Perawat bidan semua? Bidan ada 19, perawat ada 13 Bapak. Berapa PNS? Berapa yang non PNS? PNS 26. Non PNS? Non PNS 20. Untuk program ini sebenarnya semua perangkat siap. Siap. Oke. Pak Sekda ini tidak sampai 1 minggu harus sudah beres. Bahan habis pakai itu pengadaan besok pun bisa sebenarnya. Bila perlu dipakai dulu sebelum ini biar mulai minggu depan habis Lebaran sudah bisa jalan. Karena Pak Prabowo tuh akan cek soal ini. Ini program ini kan gratis buat rakyat ini. Kita punya susah di mana coba? Uang ada. Ini satu hal saja, saya baru cek hari pertama begini aja sudah kita bolong di urusan ini. Jangan sampai karena urusan ini nanti bantuan-bantuannya jadi terganggu. Ini kan kita tadi sudah cek itu Benanangan itu mau urus bagaimana banyak kita mau kasih masuk untuk dukungan program untuk pertanian dan sebagainya. Tapi jangan sampai karena ini barang model begini ini kita cek nanti di batas negara di TTU jalan bagus, batas negara di Belu jalan bagus, di Kupang di Poli jalan bagus. Gara-gara di urusan di Alas ini, di batas negara di Malaka ini, bisa jadi Malaka akan ketahan berbagai program pusat. Ini kalau Pak Bupati tahu dia bisa maruak ini. Kalau Wakil Bupati tahu bisa maruak dia. Ini bisa berapa lama Pak Sekda pengadaan urusan ini? Kira-kira? Oke, jadi ini segera dibuat pengadaan segera, kemudian dibagi semua puskesmas. Kita ada berapa puskesmas ya? Ada 20. Oke, dan langsung semua ini ya, semua camat, kepala desa, lurah, RT RW segera gerak cepat itu. Seluruh yang ulang tahun di bulan Februari, Maret, kemudian masuk April ini segera didorong untuk ikut ini program. Jangan sampai jatahnya di sini untuk seluruh masyarakat prima itu. Kita berapa jiwa ya Malaka ya? Data per Januari itu 202.100. Nah 202.000 itu katakanlah 180.000 lah. Itu jangan sampai kita tidak bisa penuhi jatah 80-90% dari total yang akan dikasih. Jadi ini ya Pak Sekda, ini catatan saya buat Pak Sekda, segera panggil Kadis ya, Bu Kapus kalau sudah ada dieksekusi. Ini berarti semua puskesmas belum ada yang membuat? Siap Bapak. Baru satu di mana? Di Puskesmas Betun. Betun saja. Yang lain belum ada bikin. Nah ini jadi masalah. Jadi kita dengan kondisi yang ada ini kita tidak boleh lagi sekarang menunggu lagi yang berbelit-belit kayak tadi. Segera dilakukan segera apa Sekda ya? Itu satu soal kesehatan gratis. Yang kedua untuk ibu hamil dan anak-anak, urusan stunting dan cek USG jalan lancar Ibu? Untuk USG kita berjalannya 1 minggu 1 kali. Yang semua ibu hamil semua terkontrol? Iya siap. Kemudian yang stunting? Stunting jumlah di wilayah Kecamatan Koba Lima Timur ada 95. Dari sasaran balita 553. Yang 95 ini stunting berarti? Iya. Sisanya aman? Iya, sisanya aman. Yang 95 stunting ini terkontrolnya seperti apa sekarang?
kebetulan dari puskesmas ada beberapa intervensi. Jadi untuk tahun lalu sudah berjalan PMT, Bapak. Untuk ini tahun PMT lokal atau PMT dari Jakarta? PMT lokal. Lokal ya? Ya. Diberikan melalui posyandu. Dibagikan langsung ke sasaran. Kemudian dipastikan yang makan minum itu ibunya dan anaknya. Untuk anaknya. Dipastikan itu dapat. Iya, dapat. Bukan dimakan sama bapaknya. Tidak. Nah, ini kenyataan loh. Jangan ketawa ini. Seringkali itu yang depun telur, ikan, daging yang bergizi itu kasih buat depun mama atau depun anak, yang makan depun bapak. Nah ini jangan ketawa, ini serius ini. Karena bapaknya juga merasa dia kurang bergizi. Jadi sering kejadian juga itu yang sudah dari puskesmas, dari posyandu yang kita kasih itu dimakan sama bapaknya. Itu ibu mereka cek kan tidak bersama dengan posyandu kan? Evaluasinya 2 minggu sekali. Dipastikan bahwa yang makan itu dia punya Ya. anak atau ibunya. Anaknya pasti. Karena setiap kali ini didokumentasi, difoto. Difoto. Ya. Difoto sampai dia makan habis. Saat makan. Nah, ini jangan ketawa ini, karena saya dapat banyak kejadian yang makan yang untuk urusan stunting ini dia bapak juga ikut makan. Dan kadang diancam juga, lu makan bergizi masih saya makan jelek. Jadi ini masih juga Pak Sekda, masih diatur baik biar nanti pasti yang makan ini depan. Ini kepala desa masih tahu nih kelakuan begini. Dan mereka yang paling suka lihat itu apa kan? Walaupun di kepala desa pada hari, tapi pokoknya besok kalau ada apa kepala desa kita juga kasih ini juga. Karena kata Pak Kepala Desa, Pak Prabowo punya program baru yang ketiga adalah soal koperasi desa merah putih. Itu BUMDes benar, nanti BUMDes stop sudah tuh, mau main sekarang pakai koperasi. Jadi Pak Prabowo mau buat koperasi desa merah putih itu dalam rangka memastikan agar di desa itu nanti tengkulak nanti tidak makan lagi para petani. Ini kan kasihan kita petani-petani desa-desa itu mereka dimakan tengkulak semua. Bibit dikasih uang dari tengkulak, pupuk dikasih uang dari tengkulak. Ibu silakan dulu. Kemudian juga dia biaya antara dia tanam sama dia panen itu desa tengkulak dia kasih uang di situ. Harga petani kemudian sudah tidak lagi terkontrol. Sudah dikasih harga suka-suka sama tengkulak. Nah, Pak Prabowo ingin agar situasi ini dihentikan. Stop sudah. Kalau tidak rakyat kita miskin terus ini. Jadi makanya beliau akan kasih namanya Koperasi Desa Merah Putih. Yang pimpin nanti ini pokoknya tentara polisi yang kontrol sampai lapangan. Jadi bapak-bapak desa mereka ya, oh standby sudah. Ini kita di provinsi nama tingkat 2 itu namanya spesifik grant. Sekarang juga desa Pundana bisa pakai gampang-gampang ya. Sudah atur dari Jakarta. Biar tertib. Ya bapak desa ya biar terus dapat laporan dilapor-lapor dipanggil-panggil sama APH kalau pakai salah. Yang terakhir terkait juga nanti dengan urusan ini, kematian ibu dan anak berapa di sini? Iya Bapak. Kematian ibu dan anak di untuk sejak 2018 sampai dengan saat ini kosong. Kosong ya? Ya. Sekarang berapa yang lagi hamil? Yang lagi hamil di bulan ini ada 7. Seluruh dan total sampai dengan mau melahirkan berapa? Yang sampai dengan 8 bulan lebih? Untuk 2025 Bapak. Ya. Untuk 2025 ada 21. 21 orang ya? Ya. Semuanya terkontrol baik ya? Iya Bapak. Kalau ada yang dia jalan kontrol di puskesmas atau posyandu, kita cek dia lewat cara apa? Biasanya pendekatan lewat ibu camat dan juga para kepala desa. Oke, jadi sekarang ini dibantu oleh camat dan kepala desa, di teman-teman nakes tolong kalau ibu-ibu ini agak kurang terkontrol lebih dari seminggu 2 minggu, langsung kita turun ke lapangan. Jangan tunggu lagi mereka datang ke puskesmas atau posyandu ya. Berarti ada sesuatu dengan ibu ini. Pokoknya kalau sudah seminggu dia tidak datang cek, segera atau 2 minggu begitu, kita turun ke lapangan pergi jemput bola. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi jangan tunggu kalau sudah seminggu 2 minggu dia tidak ada kabar lagi, kita pergi cek lihat kondisi ibu hamil yang sedang mengandung ini. Kalau TBC di sini ada berapa jumlah? TBC ada 4 kasus. 4 kasus. Semuanya minum obatnya terkontrol. Terkontrol. Dipastikan bahwa mereka minum obat terus. Iya. Sudah sembuh, butuh waktu berapa lama lagi? Kalau yang mau sembuh nih? Ada 2 yang sudah selesai pengobatan Bapak. Ada 2 yang sementara masih dalam proses. Karena ini juga program dari Pak Prabowo, uangnya besar di sini untuk TB. Tolong ini dikasih perhatian khusus ya, Bu, hapus dan yang baik.
Saya pikir ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada 1-2 pertanyaan kepada kami, baik sebagai gubernur ataupun sebagai orang kesehatan, karena saya ini orang kesehatan ya. Jadi saya pasti akan coba sempatkan diri juga untuk ngecek soal ini, karena biar juga bisa secara khusus juga dampingi soal kesehatan di luar urusan pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, yang pasti saya akan urus serius itu. Dan juga karena ada banyak teman-teman PU di sini, GWS, BWS, PU dan sebagainya, pasti saya akan urus soal kesehatan dan pendidikan dengan serius. Nah, urusan kesehatan ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini berhubungan dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas Alas. Yang pertama, kami minta akses jalan menuju Puskesmas. Dan yang kedua, kami minta mes untuk para nakes. Karena nakes di sini kebanyakan tinggal di Kota Betung. Jadi bolak-balik ya Pak? Ada yang bolak-balik, ada yang kuotnya di pertengahan. Terima kasih. Ini dari kami. Ambulans kita di sini ada 2, tapi satunya ada rusak berat dan di bengkel. Dan satu, jadi kita agak sedikit kewalahan kalau saat rujuk pasien. Sementara di rumah sakit sudah ada yang standby di sini untuk dirujuk. Satu saja kurang. Iya, Bapak. Ada puskesmas, ada yang 0 ambulans. Nanti yang rusak berat ada di mana tuh? Perbaiki? Di bengkel, di beton. Lapor Pak Sekda. Kan kalau perbaikan mobil bukan urusan provinsi, itu urusan Sekda ya. Ada yang lain? Terakhir ya. Terhormat Gubernur kita sama meja pimpinan, izin saya ini berupa usulan kalau bisa dapat puskesmas kami ini bisa dinaikkan status menjadi satu rumah sakit pertama. Itu saja, terima kasih, saya alihkan. Oke, itu baik, terima kasih. Selamat siang semua. Saya mau kebetulan ada kepala. Perkenalan dulu biar orang tahu semua. Ada perkenalan. Ya, nama saya Silet. Jabatan dulu. Jabatan sebagai Kepala Desa Kota Biru. Jadi kebetulan ada Kepala Dinas PU. Saya mengusulkan kalau bisa untuk kami punya jalan yang 5 km kurang lebih itu bisa ada peningkatan jalan, karena selama ini ada beberapa potensi yang tidak atau vakum sampai sekarang, karena pertama ada kapela, ada SD, sehingga akses ini sulit untuk kita jalan pada saat musim hujan. Oleh karena itu di depan Bapak Gubernur yang sudah hadir, kalau berkenan bisa membantu kami untuk jalan ini kita tingkatkan menjadi jalan strategis. Terima kasih. Baik. Pak Kepala PU menjawab tadi banyak soal menyangkut infrastruktur tadi yang diminta, dan nanti dari Pak Sekda saya terakhir ya. Kasih Pak Beni dulu, itu Pak Sekda saya terakhir. Pak Beni dulu aja. Baik, izin Bapak Gubernur untuk menjawab tadi permintaan dari Kepala Desa Alas Kota Biru, nanti kami akan segera tindak lanjuti karena itu jalan non status sebenarnya, ya, jalan tidak berstatus, jalan masuk kampung, ya, dari cabang SMP Kota Biru ke Kalibabulu. Kebetulan di sana ada sumber batu pasir yang sebenarnya bisa menjadi potensi untuk Desa Kota Biru. Ini sudah kami usulkan lama sebenarnya. Batu pasir ya? Ya, batu pasir. Galian C, Pak. Oh, galian punya kita kan? Punya kita. Oke. Nanti kita akan perhatikan. Nah, di sini ada wakil rakyatnya Pak Beni, nanti yang untuk urusan provinsi Pak Beni yang kawal bersama ini 2 Beni. Jadi Beni ketemu Beni lah nanti. Pak Beni ketemu Pak Beni. Nanti tidak dicek bagaimana progres dari provinsi dan juga yang pusat yang mungkin bisa didorong ke sini. Karena ini daerah perbatasan sebenarnya itu dia punya potensi untuk juga membawa yang program-program perbatasan negara. Coba ketemu Pak Engel tadi. Pak Engel kan itu orang Belu juga ya? Orang Malaka, nah, lewat dia lah itu. Pokoknya untuk daerah perbatasan negara itu program-program yang bersifat afirmasi atau diskresi itu biasanya ada, tapi harus lewat mereka. Nanti mereka biasa omong ke dia punya bos ke Jakarta, nanti biasanya bosnya dia itu pasti kontak kami juga sebagai orang provinsi, atau juga nanti bisa ke
Pak Engel itu, kemudian juga bisa lewat Pak Beni berdua ini atau melalui jalurnya ke provinsi, kita juga bisa ngomong ke atas. Jadi perbatasan itu ada untung-untungnya di situ. Di luar yang pakai anggaran provinsi dan anggaran tingkat 2. Daripada pakai anggaran kita juga kadang-kadang kita rasa agak membebani APBD 2 misalnya atau APBD provinsi, bisa juga pakai melalui jalur yang perbatasan yang Badan Nasional Perbatasan. Yang kemudian sekarang itu Pak Makruzi ya. Nah itu yang dari ada orangnya Pak Tito Karnavian, Pak Irjen Makruzi yang lagi di situ, polisi. Sekali lagi tolong disiapkan dengan model yang kayak tadi itu Pak Sekda. Dan mesti rajin-rajin untuk ini komunikasi dengan provinsi dan Jakarta biar dapat programnya. Dan mesti semangat kerja dengan semangat 45. Bisa ya? Bisa. Jangan sampai kita kalah dengan Pak Presiden. Pak Presiden ini lari terus Pak. Tiap hari, tiap minggu tuh pasti ada program-program yang macam-macam. Yang itu juga betul-betul dikasih buat kita masyarakat di seluruh Indonesia. Dan dia orang tidak peduli dengan urusan menyangkut yang desain-desain orang luar yang tidak penting itu. Dia tidak peduli rupiah jeblok, nggak peduli. Yang penting rakyat bisa makan. Pak Prabowo orang tidak terlalu pusing-pusing amat. Rakyat masih bisa makan nggak? Udah nggak peduli itu, jangan terus. Tiba-tiba ISG jeblok, dia nggak peduli juga. Rakyat masih bisa belanja nggak? Masih bisa, jalan terus. Jadi ini perubahan yang lagi beliau bangun bisa kita lakukan dengan baik. Saya pikir itu saja, kami harus lagi lanjut ke Atambua, ada sekitar 5 agenda lagi di Atambua. Kemudian nanti malam selesai di Atambua langsung lanjut lagi ke Kupang jadi bola-balik. Kemarin kami TTU, TTS Kabupaten Kupang sampai jam 2 pagi, tadi pagi jam 5 keluar lagi dari Kupang ke sini. Jadi tadi kenapa saya agak ini Pak Sekda, karena ini kalau salah begini kan waktu terganggu banyak ini. Salah-salah jalan kayak tadi. Kami sudah 5 pertemuan lagi di Belu harus kami bereskan sampai dengan jam 7 jam 8 malam. Kita hari ini saya berkunjung ke Puskesmas Alas yang menjadi juga salah satu puskesmas di perbatasan negara. Kami memastikan bahwa seluruh arahan program dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Kesehatan, terutama cek kesehatan gratis dan juga berbagai program untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, menurunkan angka stunting, TB dan sebagainya juga berjalan dengan baik di NTT, di Malaka khususnya di daerah perbatasan negara. Dan kami pastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan dibantu oleh seluruh aparat pemerintah, bupati, wakil bupati sampai level kepala desa, juga TNI dan Polri siap untuk memastikan bahwa program-program kesehatan di seluruh Malaka ini di perbatasan negara bisa berjalan dengan baik. Bersama-sama, ayo bangun Malaka, ayo bangun NTT. Ayo bangun kesehatan Malaka, ayo bangun kesehatan NTT. Soal ketahanan pangan ini Bapak, ini dari Pemprov sendiri intervensinya seperti apa untuk wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Malaka, Pak? Ya, pertama Pak Presiden Prabowo Subianto kan sudah berkali-kali menekankan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat untuk berbagai jenis pangan yang selama ini kita sangat bergantung dari impor luar negeri, baik itu padi dan garam dan banyak lagi yang lain. Dan khusus NTT ini ada 2 yang sudah menjadi pesan Pak Presiden Prabowo yang disampaikan melalui Pak Menteri Pertanian. Kita itu mesti menjadi daerah yang menyumbang beras dan juga garam. Ada juga yang lain, tapi 2 ini yang utama, tentu jagung dan sebagainya. Dan karena kita ini ternyata masih belum juga optimalkan kita punya potensi lahan, baik itu lahan basah maupun lahan kering, sehingga kemudian melalui berbagai rapat yang sudah kami lakukan dengan Pak Menteri Pertanian, kami itu sudah diberikan berbagai alat yang dibutuhkan untuk pengembangan dan optimalisasi dari lahan-lahan sawah yang ada di NTT. Khusus di Malaka, tadi kami dari Bendung Benanaen sudah melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung bagaimana peran dari bendung ini untuk memastikan aliran ke sawah hampir 10.000 ya, dari hampir 10.000 hektar tadi bisa diamankan, plus dengan taman cetak baru. Dan kita juga memastikan bahwa di luar yang Bendung Benanaen yang untuk irigasi dan persawahan ini yang sudah dijalankan selama ini, juga dia melalui sungai ke laut juga itu masih kita optimalkan juga di pinggir-pinggir daerah aliran sungai yang menuju ke laut. Dan nanti bersama dengan teman-teman di Malaka, Pak Bupati, Wakil Bupati dan jajaran dibantu oleh TNI Polri,
itu kami ingin pastikan bahwa Malaka sebagai salah satu lumbung pangan di NTT dan nasional bisa juga menyumbang banyak untuk program ini. Nanti ke depan setelah Idul Fitri nanti kan Pak Umbul mereka teman-teman dari Dinas Pertanian akan nanti juga mungkin rapat di Jakarta bersama nanti dengan Dinas Pertanian di Kabupaten Malaka, juga dari PU Provinsi dan PU dari Malaka bersama dengan Balai Sungai dan sebagainya akan lebih mendetailkan lagi terkait dengan potensi yang bisa dikembangkan secara lebih detail, baik itu areal, jenis apakah pasar dan juga apa yang bisa dilakukan nanti di pertanian yang ingin dikembangkan di Malaka. Dan hari ini saya pikir nanti akan kami juga share juga ke Pak Menteri untuk nanti menjadi catatan beliau, karena betul-betul Pak Menteri Pertanian ini mengatakan bahwa Pak Prabowo ingin NTT sebagai salah satu lumbung pangan nasional, terutama tadi itu padi dan nanti akan kemudian garam, dan dua-duanya ada di Malaka ini. Maksudnya yang lahan garam yang lagi sementara terbengkalai di Malaka. Baik Bapak, terkait infrastruktur jalan dari beton. Jadi gini, kalau memang sekarang itu banyak anggaran PU itu dipotong atau terpotong dan secara nasional itu bisa dipahami karena memang Pak Prabowo ingin agar kita fokuskan dulu untuk pengembangan sektor-sektor produksi mana yang mau kita dorong, entah itu pangan, energi dan sebagainya. Dan kalau kita bangun sentra-sentra ataupun produksi pangan ini dan membutuhkan infrastruktur tertentu, jalan misalnya ataupun air dan sebagainya, itu sebagai penunjang ya, itu beliau akan juga memberikan dukungan untuk hal tersebut. Jadi sekarang itu ada suatu perubahan paradigma. Dulu kan kita buka dulu infrastruktur tanpa harus produksi yang dibuat di situ secara lebih detail dan lebih terbuka. Sekarang itu pokoknya kalau ada produksi yang mau dibangun kemudian butuh infrastruktur, kita akan didorong, dan kami merasa yakin nanti kalau sudah kita petakan, sudah dihitung cermat, memang mau kita buat di situ pasti jalan dan sebagainya akan bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat. Bapak, yang ketiga Bapak terkait TPPO Bapak, tahun 2024 kemarin itu Malaka paling tinggi, 24 yang meninggal yang dikirim. Nah, jadi gini, untuk TPPO ini begini, kemarin untuk kami ke Jakarta itu dari pekerja migran dan juga dari Dinklasmen juga sudah mencoba memastikan bahwa tolong kita ini sekarang fokus ke desa. Dan ini kita nanti akan bersama dengan seluruh pihak terkait ya, dari pemerintah desa, pemerintah daerah tingkat 2, teman-teman dari TNI, dari Polri, juga dari semua yang terlibat di bisnis pekerja migran ini. Kemarin juga saya sudah dapat pesan dari Jakarta, karena kita berperang dengan TPPO ini juga sebenarnya itu juga mengganggu bagi para perusahaan yang memang menjalankan dengan resmi gitu. Nah, kita akan nanti coba lebih fokus ke sini, karena sekali lagi yang untung dari TPPO ini kan sebenarnya kan oknum-oknum. Mau oknum aparat pemerintah itu juga oknum, ataupun dari TNI itu juga oknum. Institusinya sebenarnya enggak nih. Ya. Pemerintah kan pasti jaga dia punya rakyat. TNI juga sama, Polri juga sama, termasuk perusahaan-perusahaan pemerintah juga sama. Nanti kami duduk dulu, kami akan merumuskan polanya agar nanti TPPO bisa kita tekan seminimal mungkin sampai 0, dan juga orang berangkatnya itu betul legal dan dipersiapkan dengan baik, bahasa, skill dan sebagainya. Nanti kasih kami waktu dulu, nanti mungkin habis pasca lah kami duduk bersama untuk aparat yang nanti di provinsi nanti di tingkat. Kami mungkin akan bikin satgas soal ini yang lebih serius. Satgas bukan TPPO, tapi satgas pengiriman pekerja migran yang legal, yang itu nanti bagian di antara itu adalah juga urusan TPPO. Kalau terkait pelaksanaan operasi merah putih, Pak? Nah, kan nanti saya terdapat kabar semalam bahwa nanti akan dilakukan dengan ada yang ditugaskan, nanti biar Pak Presiden akan menyampaikan langsung, tapi saya dapat arahan tadi malam, dan beliau akan menyampaikan sampai ditugaskan ke lapangan. Yang pasti ini segera akan digas setelah habis Lebaran, sudah akan gas. Berbagai semacam jutak juknis sudah dibikin, sudah ada rapat dengan berbagai pimpinan koperasi di tingkat provinsi dan tingkat 2, dan ya kita tunggu saja. Ini akan salah satu program yang menarik dari Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden, untuk membantu para petani dan semua penghasil di seluruh Indonesia. Peternak juga dibantu pasti dan lain-lain sebagainya. Maksud beliau itu kalau kita lihat adalah makan bergizi gratis itu yang pertama memastikan bahwa anak-anak di seluruh Indonesia yang bersekolah itu terpenuhi kebutuhan gizinya. Yang kedua, memastikan bahwa membuka lapangan kerja baru. Satu dapur itu yang kerja di dapur saja, yang masak sampai dia berbagai proses itu ada 50 orang. Kemarin saya cek 50 orang. Belum termasuk yang menjadi penyuplai, yang mungkin tanam sayur, tanam buah, tanam padi, atau mungkin peternak ayam ataupun telur dan sebagainya. Jadi bisa sampai 100 orang per dapur. Kita ada 806 dapur. Kalau kali 100 itu berarti membuka 80.000 lebih tenaga kerja se-NTT.
Yang ketiga itu juga pemerataan ekonomi. Presiden ingin memastikan bahwa orang-orang kecil di bawah ini juga semua bisa mendapatkan manfaat dari ekonomi yang berputar di MBG. Kemarin saya sudah lihat salah satu yang ada di TTU. Sederhana, gedungnya tidak terlalu mewah tapi bersih. Dan mereka, saya sudah hitung-hitung kebutuhannya juga mereka sudah atur dengan baik. Dan MBG ini kalau berjalan, itu akan membuat ekonomi NTT akan berputar dengan baik. Tentu saat ini dimulai oleh baru kita 17 dapur ya. Nanti juga sementara ini masih ada, kita berharap semua teman-teman pengusaha bisa terlibat, ataupun politisi yang bisa juga terlibat. Pemerintah daerah juga saya sudah dorong per kedua, mungkin minimal 1 dulu kita mulai. Teman-teman TNI, teman-teman Polri juga kita harap juga bisa ikut terlibat. Sehingga nanti kalau bisa kita bisa percepat lagi ini, tahun ini target itu bisa kita penuhi dengan baik. Karena ini ada uang 9 triliun ini. Jadi saya suka bilang begini, ada uang 9 triliun itu ada pesawat di udara nih ya, pesawat di udara itu namanya MBG Airlines, pesawat MBG ini putar-putar udara NTT ini. Satu dapur berani dia bikin, memenuhi syarat dan dibikin tuh taruh 10 miliar turun. Satu dapur jadi 10 miliar turun. Ini ada 9 TNI lagi putar-putar udara NTT. Yang bisa bikin memenuhi syarat itu 10M turun ke bawah. Untuk kasih makan 3.000 orang selama setahun. Jadi saya selalu dorong agar semua bisa buka ini. Saya sudah bicara sama semua pimpinan perbankan di NTT. Termasuk juga teman-teman ASN. Kalau ASN mau jadi pengusaha, ini waktunya nih. Daripada uang kita taruh di bank beli mobil, lebih baik taruh uang di bank untuk bikin dapur NTT. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.